Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 4. Untuk hari ini tema 6 akan membahas karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Mohon diperhatikan setiap penjelasannya. Sebelum ke materi, saya akan menyampaikan al-Islam mengenai pembelajaran hari ini. Untuk hari ini saya mengambil surat Al-Jasiyah ayat 21, yaitu apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Oke teman-teman, kita awali dari sumber daya alam. Dulu di semester 1 sudah kita pernah membahas ya mengenai sumber daya alam. Apa sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala yang ada di alam yang digunakan makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sumber daya alam berdasarkan asalnya dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sedangkan berdasarkan keterbaruannya, sumber daya alam juga dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Untuk pengelolaan sumber daya alam, ini harus perhatikan cara pengolahannya agar terjaga kelestariannya. Nah, bagaimana cara pengolahannya? Yang pertama, teknologi yang dipakai tidak sampai merusak kemampuan sumber daya alam untuk pembaruannya. Yang kedua, sebagian hasil panen harus digunakan untuk menjamin pertumbuhan sumber daya alam hayati. Yang ketiga, dampak negatif pengelolaannya harus ikut dikelola, misalkan dengan daur ulang. Yang keempat, pengelolaannya harus secara serentak disertai proses pembaruannya. Kegiatan penduduk dalam memanfaatkan sumber daya alam. Nah, ini untuk di sini saya membagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu dataran tinggi. Kegiatan di sana meliputi perkebunan, wisata, atau daerah konservasi. Yang kedua yaitu dataran rendah, mayoritas pada dataran rendah, yaitu yang sebagai petani atau pertanian, kemudian perhutanan, peternakan, pertambangan, dan industri. Yang ketiga yaitu pantai. Kegiatan penduduknya yaitu perikanan, wisata, jual beli, dan lain-lain. Manfaat SDA bagi manusia. SDA sayur dan buah ini dimanfaatkan untuk bahan pangan dan obat-obatan. SDA hewan dimanfaatkan yaitu untuk bahan pangan juga. Yang kedua pakaian dan tenaga. SDA kelapa sawit ini merupakan bahan baku minyak goreng. SDA pasir untuk bahan bangunan. SDA kayu untuk bahan bangunan dan arang. Dan SDA bambu sama dengan yang tadi ya, untuk kayu itu sebagai bahan bangunan. Landasan kebijaksanaan pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama, meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, memerlukan peran lokal dalam mendesain kebijakan. Yang ketiga, membangun hubungan interdependensi antar daerah. Yang keempat, menetapkan pendekatan kewilayahan. Untuk persebaran SDA di Indonesia, saya mengambil contoh 3, yaitu hasil perkebunan, pertanian, dan perikanan. Untuk hasil perkebunan meliputi teh, kopi, kelapa sawit, sayur, dan buah untuk daerah ya yang penghasil ini ya, yaitu di Wanayasa, yaitu daerah Purwakarta, lereng Gunung Raung itu di Banyuwangi, Aceh, Pantai Timur Sumatera, dan Desa Sartak ya, Jawa Timur. Untuk hasil pertanian meliputi jagung, padi, kedelai, dan bawang, banyak dijumpai di daerah Jawa, Sumatera, Bali, Aceh. Untuk hasil perikanan meliputi mujair, lele, udang, dan lain-lain. Dan ini banyak dijumpai di bagian si api-api, yaitu daerah Riau, Cilacap Jawa Tengah, Muncar Banyuwangi, dan Tegal yaitu Jawa Tengah. Setelah teman-teman memperhatikan penjelasan dari tema 6, tugas teman-teman yaitu amatilah lingkungan sekitarmu dan datalah kegiatan penduduk yang memanfaatkan alam. Kemudian datalah hal positif dan negatif dari kegiatan penduduk di daerahmu. Tulis pada buku tulis tema. Setelah itu difoto dan dikirim ke WA saya. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan tema 6 hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.